wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbil ali amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Ketua daripada Majelis Ta'lim Al-Hasanah atau wakilnya, yang kami muliakan dan yang kami hormati para bini sepuh, para ibu-ibu pengajian Al-Hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Kelihatannya berkurang nih hadirin. Ibu. Ya, mungkin kelihatannya temanya agak serem-serem gimana gitu ya. Temanya apa tadi? Ketaatan istri terhadap suami. Temanya istimewa. Memang Majelis Ta'lim Hasanah ini istimewa, jadi semuanya jadi istimewa semua. Alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah tapak kaki. Ibu adalah seorang wanita, ibu adalah seorang perempuan. Gak ada ibu-ibu bapak, gak ada. Saking hebatnya seorang perempuan, saking hebatnya seorang wanita, saking hebatnya seorang istri, sampai-sampai kata Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Hebat gak perempuan? Gak ada. Di surga itu terletak di bawah telapak kaki bapak-bapak, gak ada. Rasulullah menyebutnya ibu-ibu. Kenapa? Saking hebat, mulia, dan pengaruhnya sangatlah besar yang namanya perempuan. Coba kita lihat. Kira-kira kalau istrinya di rumah cemberut, kira-kira suaminya betah gak di rumah? Kira-kira anaknya sering kena omel gak? Katanya pada pengalaman semua. Kalau istri di rumah senang, bahagia, satu keluarga ikut senang. Tapi istri di rumah cemberut, satu keluarga suram. Itu kata orang lagi. Ya, betul ya? Jadi pengaruhnya sangatlah besar. Pengaruhnya sangat besar. Saking besarnya pengaruhnya seorang perempuan, makanya ada yang namanya istri solehah. Dan solehah itu tidak didapatkan kecuali dengan 4 hal. Solehah itu tidak didapatkan kecuali dengan 4 hal. Simpan dulu, yang bawa buku simpan dulu 4 hal tersebut, ditulis dulu keterangannya nanti, biar agak penasaran sedikit. Tidak ada namanya perempuan itu solehah kecuali anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Suami soleh, perempuannya nggak solehah, anak nggak jaminan. Jadi anak yang soleh atau solehah. Coba kita lihat orang-orang dulu, kakek moyang, nenek moyang kita, ketika menyusui sambil baca salawat, ya Nabi salam alaika. Anak-anaknya hafal salawat. Bahkan sudah diceritakan bahwasanya ada salah seorang ibu mempunyai 12 anak. Satu ibu punya 12 anak.
Bahkan kemarin, hari Jumat kemarin saya ketemu sama salah seorang customer ketika datang ke rumah. Beliau bilang bahwasanya anaknya 11. Dan memang dibawa beberapa anaknya dan beserta istrinya kemarin dibawa. Saya tanya anaknya berapa? 11. Di sini yang paling banyak anaknya berapa? 3, 4. Ada yang 5? Ada yang 5? Nggak ada. Yang 6? Apalagi? Paling banyak berapa? 4? 4 aja udah belepotan ya. Jadi ada salah seorang ibu mempunyai 12 anak, yang mana anaknya tersebut semua menjadi hafal Quran di bawah umur 10 tahun. Semuanya. Ditanya rahasianya apa? Ketika masak, baca bismillahirrahmanirrahim, dibacain sholawat. Ketika nyusuin, dibacain sholawat. Mak sekarang kan enggak, sambil nonton sinetron. Ujung-ujungnya apa? Anaknya mirip yang kayak di sinetron kelakuannya. Ya, jelas ya. Ketika mau nidurin anak, disusuin, niatnya apa? Biar anak cepet tidur. Iya enggak? Biar anak cepet tidur. Kalau orang-orang dulu enggak, Bu. Anak-anaknya soleh dan soleha, ketika nyusuin anaknya dibacain sholawat sambil niat, mudah-mudahan dengan istirahatnya anak saya ini, anak saya menjadi cerdas. Dan sambil direkam dengan bacaan Al-Quran, direkam dengan bacaan sholawat. Generasi sekarang, generasi tidur, Ibu, bentar-bentar ngantuk. Kenapa? Ketika disusuin, niatnya memang biar anaknya betul apa betul? Ada yang salah? Jadi begitu ya. Pentingnya sesuatu yang bersangkutan dengan Al-Quran, yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad, itu adalah ciri-ciri kesolehan seseorang atau ciri-ciri daripada tanda solehahnya seorang perempuan. Ya. Dari mana kita belajar? Kita seorang laki-laki berkiblat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kalau seorang perempuan berkiblat kepada Sayyidah Khadijah. Coba kita lihat bagaimana Sayyidah Khadijah. Yang dulu Sayyidah Khadijah sebelum nikah sama Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah ini adalah termasuk orang yang kaya di Timur Tengah. Di kawasan Arab, Sayyidah Khadijah termasuk orang yang kaya. Ketika menikah dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah mengatakan apa? Wahai suamiku, sekarang aku adalah milikmu. Hartaku adalah hartamu. Rumahku adalah rumahmu. Bahkan seandainya nanti aku telah meninggal, kata Sayyidah Khadijah, seandainya aku nanti telah meninggal dan engkau kurang untuk perbekalan untuk berdakwah, maka galilah kuburku, ambil tulang belulangku, engkau jual untuk bekal dakwah. Kata Sayyidah Khadijah, dan sekarang aku adalah budakmu. Kata istri yang soleh. Ada kira-kira sekarang begitu? Ada? Gak ada ya? Gak ada ya? Karena kiblatnya beda, Ibu. Kiblatnya sinetron. Kiblatnya sini. Coba kita berkiblat dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, baik yang belum punya cucu ataupun sudah punya cucu ataupun baru bersuami, lebih banyak mana bahagianya satu hari? Apakah sedihnya? Jujur dari dalam hati, lebih banyak sedihnya apa bahagianya dalam satu hari? Bahagia. Yakin?
kayaknya banyak nggak jujur. Ya, disyukurin aja. Insya Allah bahagia. Bahagia apa enggak? Bahagia. Bahagia sedikit, banyak enggak bahagianya. Lihat situasi. Coba kita lihat. Seorang suami adalah orang yang baru dikenal dalam kehidupannya. Lalu kenapa kok bisa dijadikan kita harus nurut perintahnya, keluar rumah harus izin, kita keluar rumah harus menutup aurat, kita begini pun harus berbicara dan lain sebagainya, kita wajib menjaga anaknya, kita wajib menjaga hartanya, kita wajib menjaga kehormatannya. Padahal suami siapa? Suami adalah orang yang baru nikah. Lalu kenapa begitu? Kenapa begitu? Makanya ada salah seorang sahabiah, salah seorang sahabat perempuan, yaitu yang bernama, lupa saya namanya. Jadi sahabat perempuan ini datang kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Delegasi, utusan daripada perempuan-perempuan. Datang kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu itu di sebelah Nabi Muhammad ada pembesar-pembesar sahabat. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, lagi kumpul semua sama Rasulullah. Datanglah sahabat perempuan ini. Kemudian kata Rasulullah, silakan duduk. Ada permasalahan apa? Maka kata sahabat perempuan ini, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berbicara. Bahwasanya aku adalah utusan daripada perempuan-perempuan yang ada di kota Madinah. Mereka tidak berani menyampaikan ini dan aku adalah utusan daripada perempuan-perempuan Madinah. Kata Rasulullah, ya, apa? Ahlan wa sahlan. Silakan. Apa namanya? Apa yang akan disampaikan? Kata sahabat perempuan tersebut mengatakan apa? Wahai Rasulullah, seorang suami apabila ingin berhaji, dia tinggal berangkat haji. Apabila ingin bersedekah, dia tinggal bersedekah mendapatkan pahala sedekah. Apabila dia jihad fisabilillah, kalau dia pulang dalam keadaan selamat, dia mendapatkan pahala. Kalau dia pulang tidak dalam keadaan selamat, maka dia mendapatkan surga. Lalu bagaimana dengan kita perempuan-perempuan? Bagaimana dengan kita perempuan-perempuan? Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, pernahkah engkau mendengar soal tersebut? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Jangankan mendengar wahai Rasulullah, terpikir aja aku tidak pernah dengan soal tersebut. Lalu apa kata Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah perempuan yang cerdas. Apa kata Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah bahwasanya setiap seorang sudah mempunyai porsinya masing. Seorang laki-laki apabila dia jihad fisabilillah butuh kepada keluar rumah. Dia ingin mendapatkan pahala sedekah, dia butuh bekerja, dia butuh mengeluarkan uang untuk bersedekah. Apabila dia ingin berangkat haji, dia butuh keluar rumah dan dia pun butuh perbekalan untuk berangkat haji. Tapi ketahuilah wahai engkau wahai wanita, dan engkau sampaikan ucapanku ini kepada seluruh umatku yang ada di dunia ini, kata Rasulullah. Engkau sampaikan bahwasanya ridha suami melebihi daripada jihad fisabilillah, melebihi daripada sedekah, melebihi daripada ibadah haji yang mabrur. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira susah enggak cari ridha suami? Susah apa gampang? Gampang. Benar yakin? Gampang. Yakin? Kasih tahu dong rahasianya. Karena mencari ridho suami itu adalah gampang-gampang susah, lebih banyak susahnya. Karena biasa orang laki itu adalah ego, gak mau kalah. Sesuai dengan balasannya, pahala haji, gak usah haji udah dapat pahala haji. Pahala daripada sedekah, gak usah sedekah udah melebihi daripada pahala sedekah. Gak usah keluar rumah untuk berjihad, udah dapat di mana? Dalam rumah dengan mencari ridha suami. Tapi kata Rasulullah kemudian menyambung apa? Wa qalilun minhunna
akan tetapi sedikit daripada kalian yang mendapatkannya. Kata Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat mudah sebenarnya perempuan, tapi sedikit yang mendapatkannya. Kenapa? Karena perempuan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah salah. Betul? Betul? Walaupun salah tapi nggak pernah ngaku salah. Lentingnya kanan, beloknya ke kiri. Kalau diingetin ngamuk nggak? Wanita adalah perempuan makhluk Allah Taala yang tidak pernah salah. Jelas ge? Kenapa bisa begitu? Sudah kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Cobaan bagi seorang laki-laki adalah istrinya. Istrinya salehah, suami bisa ngikut jadi soleh. Suaminya soleh, istrinya salehah, seorang suami bisa berubah jadi bukan suami yang soleh. Sebabkan karena apa? Karena Jadi hati-hati dengan yang namanya hati. Kata Rasulullah waktu itu mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menjawab pertanyaanku ini, kata Rasulullah, akan aku berikan hadiah. Apa pertanyaannya? Siapa sebaik-baik wanita? Sayyidina Ali mikir bingung siapa. Sayyidina Abu Bakar mikir bingung siapa. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat lainnya bingung mikir siapa sebaik-baik wanita. Dijawab istri saya sering ngomel. Bingung para sahabat. Sudah nggak ada yang bisa jawab, pulang ke rumah masing-masing. Sayyidina Ali bertanya kepada istri beliau. Siapa istri beliau? Putri Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah. Wahai istriku, tadi ada pertanyaan begini sayembara. Apa itu? Wahai suamiku, kata Sayyidah Fatimah. Jadi Rasulullah bertanya, ayahmu tadi mengatakan siapakah sebaik-baik wanita? Maka dijawab dengan Sayyidah Fatimah, sebaik-baik wanita adalah yang dia tidak melihat orang lain dan juga tidak pernah dilihat orang lain. Maksudnya apa? Auratnya. Balik Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Ali, baru aja pulang sudah balik lagi. Ya Rasulullah, aku akan menjawab pertanyaan tersebut. Apa? Sebaik-baik wanita adalah yang tidak pernah dilihat dan juga tidak pernah melihat. Maksudnya tidak pernah melihat aurat orang lain dan juga auratnya tidak pernah dilihat oleh orang lain. Apa kata Rasulullah? Ini bukan jawabanmu wahai Ali. Ini bukan jawabanmu wahai Ali. Siapa yang menjawab itu? Senyum Sayyidina Ali sambil malu. Putrimu wahai Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidah Fatimah itu ibu, putri Rasulullah. Siapa Rasulullah? Makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi siapa? Nabi Muhammad. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di muka bumi, baik di langit ataupun di bumi, baik di darat ataupun di lautan, tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Itu putri Nabi Muhammad. Tatkala Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah majlis begini menangis terseduh-seduh. Semua para sahabat tidak ada yang bisa menenangkannya. Nangis Rasulullah terseduh-seduh. Kemudian baliklah Sayyidina Ali ke rumah. Wahai Fatimah bintar Rasul, wahai Fatimah putri Rasul, ketahuilah bahwasanya ayah nangis terseduh-seduh dan tidak ada yang bisa menenangkannya. Maka kaget Sayyidah Fatimah mendengar kabar tersebut. Maka keluarlah Sayyidah Fatimah di depan para sahabat. Sayyidah Fatimah keluar menghadap ayahnya. Maka para sahabat semua teriak. Kenapa teriak? Putri Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditawarkan Nabi Muhammad, gunung Uhud itu dijadikan emas, Nabi Muhammad enggak mau. Ditawarkan dunia dan isinya, Nabi Muhammad enggak mau. Bagaimana putrinya ketika menghadap Nabi Muhammad? Putri Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bajunya dijahit sebanyak 18 jahitan. Ada kira-kira di antara kita yang begitu?
Ada kira-kira di antara kita yang begitu? Sayyidah Fatimah tidak pernah meminta kepada suaminya. Sayyidah Fatimah tidak pernah menuntut kepada suaminya. Ibu-ibu bagaimana? Beli sendiri. Terkadang ada suami itu yang kurang mengerti, kurang peka terkadang. Tahun ini dibelikan daster. Tahun berikutnya ketemu daster lagi. Tahun berikutnya ketemu daster lagi. Istrinya bingung nih, kelihatannya suami ini senang tipe yang berdaster ini kelihatannya. Tapi istri yang cerdas nggak mau minta sama suaminya. Istri yang cerdas nggak mau menyakiti hati suaminya. Masya Allah, terima kasih. Kau ternyata senang dengan wanita berdaster, sangat baik, bagus. Dia terima. Kemudian, tapi dia ingin yang lain, tapi nggak mau minta. Disinggung suaminya. Wahai suamiku, ya, apakah nggak pingin satu, tapi rasanya banyak? Pingin. Satu tapi rasanya banyak, apa nggak pingin? Pingin. Gak pingin saya itu pakai mungkin you can see, atau mungkin pakai rok midi atau apa di dalam rumah mungkin. Suaminya kan berpikir, iya nggak? Berpikir. Karena apa? Karena kadang suami kurang peka. Kenapa? Karena banyak pekerjaan, kurang peka. Ya, karena istri banyak nuntut apa nuntun? Nuntut apa nuntun? Yang benar. Jadi begitu, ya. Ciri-ciri daripada perempuan salehah ada 4. Ciri-ciri daripada perempuan salehah ada 4. Silakan yang bawa buku ditulis. Yang pertama adalah imra'atan afifatan. Perempuan afifah. Apa Afifah? Namanya Afifah. Ada kayaknya nama Afifah ya? Ada ya? Ya. Mana Pak Jipon gak hadir? Sama Ibu Ketua ya? Masih banyak tamu. Jadi yang pertama adalah ada 4 wanita penghuni surga. Yang pertama adalah imra'atan afifatan. Seorang perempuan yang bisa menjaga dirinya. Seorang perempuan yang bisa menjaga dirinya. Dia jaga dirinya daripada perbuatan maksiat. Dia jaga penglihatannya. Dia jaga lisannya. Dia jaga bibirnya daripada mengucapkan yang tidak-tidak. Dia jaga pendengarannya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perempuan yang ta'iatan lillah wa li zawjiha. Seorang perempuan yang taat sama Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya. Susah enggak taat sama suami? Susah enggak nurut sama suami? Gampang-gampang susah berarti lebih banyak gampangnya daripada susah. Karena 2 kali susahnya, gampang, susah. Apa susah, gampang? Susah enggak nurut sama suami? Susah nggak? Nggak boleh keluar rumah kecuali ngomong. Nggih. Jaga anak-anak ya. Iya. Nanti pulang udah masak ya. Iya. Jaga hidung, jaga penciuman suami, jaga hidungnya, jangan sampai cium bau yang nggak enak daripada aroma tubuhnya. Jaga penglihatannya, jangan sampai suami ini memandang yang nggak enak daripada istrinya. Pulang-pulang belum mandi dan lain sebagainya. Kemudian jaga juga lisan suaminya daripada berbicara yang tidak-tidak untuk istrinya. Bisa kira-kira? Susah apa gampang? Karena susah makanya balasannya surga. Bahkan ada kata Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, seandainya ada seorang perempuan meninggal kemudian suaminya mengatakan aku ridha terhadapmu, maka kata Rasulullah, silahkan pilih surga yang mana aja akan dia masukin. Kalau suaminya mau ibu dapat ridha suami? Mau meninggal duluan? Lah kan suaminya yang bilang, aku ridha terhadapmu. Tiga rabi mana?
Rata-rata lebih banyak janda daripada Kenapa? Suaminya disiksa terus. Pulang kerja, aduh terlambat ini, aduh ngebut-ngebutan di jalan. Kenapa? Istri ngomel-ngomel terlambat kerja. Di jalan bahaya, terjadi kecelakaan, jadi janda istri. Pulang kerja nggak bawa duit ataupun bawa duit kurang, istri ngomel-ngomel lagi, kepikiran lagi, jantungan suaminya. Lebih banyak duda apa janda? Janda. Semoga yang di sini panjang umur semua, amin. Yang sudah janda dapat jodoh lagi. Panjang umur, sehat walafiat, amin. Semoga kita sehat walafiat, panjang umur. Yang kedua adalah ta'atan lillah wa li zawjiha. Seorang perempuan yang taat sama Allah dan juga taat sama suami. Yang ketiga adalah waludan. Walud itu adalah seorang perempuan yang senang punya anak banyak. Ibuku yang depan, waduh. Refleks, waduh. Satu aja repot, tambah lagi 1, 2, tambah lagi 3, berantakan terus rumah, tambah lagi 4, udah selesai. Saya aja baru 4, Ibu. Kalau memang dikasih lagi sama Allah, alhamdulillah. Harapan kita semoga anak-anak kita jadi anak yang soleh-soleha, membanggakan Nabi Muhammad. Karena Rasulullah mengatakan apa? Ana ubahid bikumul umam yaumal qiyamah. Nanti ketika hari kiamat aku bangga dengan umatku yang banyak, kata Rasulullah. Aku bangga dengan umatku yang banyak nanti hari kiamat. Makanya kita banyak anak, membanggakan Nabi Muhammad. Cita-cita anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Tapi ternyata bayangannya lebih besar. Betul? Aduh gimana Ustaz, nanti masalah rezeki Ustaz. Aduh nyekolahin 1 anak aja repot, apalagi 2 Ustaz. Aduh 2 gimana lagi Ustaz. Aduh ini anak. Padahal rezeki itu sebelum kita dilahirkan sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Setan itu paling tidak senang dengan yang namanya ibadah. Setan tidak senang dengan yang namanya perkawinan, Ibu. Kalau sudah terjadi perkawinan, setan teriak. Kenapa? Karena perkawinan adalah halal. Di setiap pembicaraan lemah lembut suami istri, mesra-mesraan, itu dapat pahala, Ibu. Dapat pahala. Kita bermesraan, suami istri bermesraan, dapat pahala. Sudah enak, dapat pahala. Setan gak senang. Adalah lagi utusan setan. Kenapa? Menghancurkan rumah tangga. Ada. Setan khusus memang menghancurkan rumah tangga. Jadi istri ngeliat suaminya sepet aja bawaannya. Begitu juga suami ngeliat istrinya, sepet aja bawaannya. Ada. Kenapa? Karena memang ada iblisnya, ada setannya. Makanya ketika seorang istri masuk rumah, jangan lupa baca Bismillah. Jangan lupa baca ayat kursi. Kalau kita masuk rumah baca ayat kursi, maka setan yang ada di rumah tersebut lari. Kalau kita masuk rumah baca qul huwallahu ahad 3 kali, maka penghuni rumah tersebut akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masa rezeki, amin. Kalau masa istri solehah, susah. Coba kita lihat, ya, kita bayangkan. Seorang istri keluar rumah melakukan dosa, suami ikut dapat dosa. Suami keluar rumah melakukan dosa, istri dapat dosa enggak? Enggak. Suami di luar rumah berdosa, dosa sendiri. Istri di luar rumah atau di dalam rumah berdosa, suaminya ikut berdosa. Lebih susah mana? Suami apa istri? Yakin? Tapi kenapa yang banyak ngomel istri? Capek. Banyakan capek ngomel. Jadi begitu ya. Makanya masa depan bangsa itu ditentukan oleh perempuan. Yang pertama kali dihancurkan adalah perempuan.
Yang pertama kali dihancurkan di rumah bukan suaminya, istrinya. Kalau istrinya sudah nggak betah, istrinya sudah nggak benar, hancur itu keluarga. Hancur itu anak-anak. Hancur semua masa depan yang ada di rumah tersebut. Begitu juga sebuah negara. Kalau ingin dihancurkan bangsanya, perempuannya dulu yang dihancurkan. Coba kita lihat yang lebih banyak posting yang enggak kira-kira gambar-gambar atau video laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Kenapa bukan laki-laki? Karena kalau perempuannya udah rusak, negara itu akan rusak. Saking besarnya daripada peran wanita. Makanya ada namanya ibu kita. Nah, ya, peran perempuan itu sangatlah besar. Coba kita lihat bagaimana perempuan perannya sangat besar. Bagaimana ketika Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW diutus menjadi Nabi, bagaimana Sayyidah Khadijah dengan sabar melayani Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah lari ke Gua Hira, yang mana dengan membawa makanan, pergi untuk membawakan makanan suaminya, tinggi Gua Hira. Ya, Gua Hira tinggi. Ada yang sudah pernah naik ke sini? Sudah umrah? Sudah haji? Semoga kita hadirkan Allah Taala pada bisa haji, bisa umrah sebelum hayat kita dihabiskan. Sebelum hayat kita habis, sebelum umur kita habis, semoga Allah Taala mentakdirkan kita semua bisa haji dan umrah, ziarah Makkah dan Madinah, berziarah ke kubur Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saking besarnya peran perempuan, siapa yang mendukung Nabi Muhammad? Perempuan. Siapa? Istri beliau sendiri, Sayyidah Khadijah. Ya, jelas nggih? Paham nggih? Sebelum saya sambung, saya kasih pertanyaan. Silakan diajukan pertanyaan, mungkin yang mau bertanya silakan. Sambil saya minum. Tadi baru 2 ya. Ada 4 daripada kriteria wanita menghuni surga. Tadi baru 2 apa 3? 3. Berarti kurang 1. Nanti setelah pertanyaan kita sambung. Ada lagi? Ada pertanyaan silakan. Silakan ibu-ibu yang nanya. Mic-nya tolong dijalankan. Mungkin yang di belakang. Ada yang mau nanya, Bu? Bawain mic. Ada yang bertanya. Di belakangnya ini. Malu-malu, biasa. Perempuan kalau malu wajar. Oke, sambil menunggu pertanyaan saya sambung. Yang keempat adalah sabiratan qani'atan bil yasir ma'a zawjiha. Ini yang susah. Seorang perempuan yang sabar, yang mau menerima suami apa ada, bukan dengan keadaan suaminya aja, dengan keadaan suaminya, keadaan keluarganya, keadaan keuangannya dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya jadi perempuan ini paling mudah masuk surga. Tapi kenapa kata Rasulullah paling banyak perempuan itu masuk neraka? Kenapa? Karena 2 ibu. Perempuan itu jarang syukur, dan yang kedua perempuan itu kufur nikmat. Perempuan itu jarang bersyukur, yang kedua adalah kufur nikmat. Itu sebabnya. Semua kebaikan suaminya hilang dengan satu kejadian, kufur nikmat. Sudah dibelikan ini itu, ternyata ada satu permintaannya tidak dibelikan, hilang itu semua. Nggak pernah dibelikan gini. Kufur nih. Masa beli ini aja, daster aja terus. Mungkin suaminya pecinta daster mungkin ya. Ya. Atau disebabkan gara-gara kurang bersyukur. Sebabnya kurang bersyukur kenapa? Karena sering membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang. Itu hati-hati ibu. Kehidupan kita
bukanlah kehidupan mereka. Kehidupan mereka bukanlah kehidupan kita. Kita punya hidup masing-masing. Jelas ya? Jangan kita bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan mereka. Belum tentu mereka itu bahagia dan juga belum tentu kita ini tidak bahagia. Kalau kita bersyukur, pasti kita akan bahagia. Kita jangan memandang nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Kita nggak tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan orang tersebut kenikmatan yang besar, tapi kita nggak tahu kenikmatan yang mana yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Mungkin rezekinya berlimpah, tapi keluarganya berantakan. Mungkin kelihatannya keluarganya hebat-hebat, sakinah, mawaddah, warahmah, kelihatannya adem ayem, ternyata anaknya yang diuji oleh anaknya. Jadi banyak. Kita nggak tahu Allah Ta'ala berikan kenikmatan sama orang tersebut, tapi apa yang dicabut sama Allah kita nggak tahu. Ya. Kemudian Allah Ta'ala tidak memberikan kepada kita sesuatu yang mungkin kita inginkan, tapi kita tidak tahu kenikmatan yang mana yang mungkin belum kita syukuri yang Allah berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi jangan banyak kita itu membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Di rumah istrinya, suami baru pulang kerja dibikinin kopi dengan senyum. Senang suaminya. Besok kayaknya nggak boleh kopi, harus ada jajan nih. Nah, lebih semangat suaminya. Besok harus kasih uang lebih nih, biar ada jajan. Iya nggak? Ini udah pulang kerja capek-capek bikin kopi. Kira-kira gimana? Besok ngopi di warung aja deh. Jangan di rumah, pulang-pulang udah beres ngopinya. Kira-kira begitu? Enggak, mudah-mudahan jangan. Saya yakin ibtil hasanah insyaallah wanita-wanita solehah semuanya. Di mata suami insyaallah wanita solehah semua, penghuni surga semuanya. Amin ya rabbal. Silakan pertanyaan. Lagi yang mau nanya, ayo. Silakan yang mau bertanya. Mic-nya mati. Silakan mic-nya yang satunya mungkin lari ke belakang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan, banyak sekarang itu maaf sebelumnya maaf semua maaf. Kadang-kadang maaf sebelumnya maaf. Banyak ibu bapaknya yang ibunya bergamis sampai syar'i, kadang-kadang anaknya yang begitunya berpakaian yang seperti yang sudah tidak kita harapkan. Nah, kadang bapak ibunya juga enjoy-nya itu terus tipe orang tua yang gimana seperti itu. Oke, sudah dengar semua pertanyaannya ya? Dengar ya? Dengar ya? Ya. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Kita lihat ibunya solehah enggak? Pakaiannya Masya Allah syar'i. Terkadang bibirnya gibah kemana-mana. Anaknya kalau maghrib pulang gak pernah dicari. Terserah dia mau keluar sama siapa, terserah dasar, pokok dia taunya saya tahu dia makan aja sehat, selesai. Pendidikan moral tidak diberikan oleh orang tua. Hati-hati. Makanya lagu Indonesia Raya apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan badannya dulu, jiwanya dulu dibangun. Setelah jiwanya dibangun, baru badan. Ya, jelas ya? Paham ya? Jadi kekuatan hati itu harus dipupuk. Terkadang ada anak itu gak betah di rumah. Kenapa? Selalu salah. Anak selalu salah. Gak pernah benar di mata orang tuanya. Akhirnya apa? Anak gak betah di rumah. Mau curhat sama siapa? Sama teman-temannya. Iya kalau temannya kebetulan benar. Kalau enggak, terjerumus yang tidak jelas ya. Orang tua harus bisa mendidik anaknya. Ibu-ibu mungkin lebih pengalaman daripada kita yang berbicara, tapi ibu-ibu mempunyai pengalaman tersendiri dan kita mempunyai pengalaman tersendiri, dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Nabi kita Sayyidina Muhammad.
Ketika Nabi Muhammad SAW datang daripada dakwahnya, Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW kalau ngetuk pintu pelan-pelan, halus, lembut. Takut kenapa? Istrinya lagi istirahat. Kalau suami-suami sekarang gimana? Sayyidah Khadijah ketika Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW datang daripada dakwah, dibukakan pintu, disambut dengan sumringah. Bahkan di akhir hayat daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, ketika detik-detik Sayyidah Khadijah sakaratul maut akan meninggal, Sayyidah Khadijah terdengar ketukan daripada pintu. Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW datang daripada dakwah. Sayyidah Khadijah sudah sakit keras, sakit parah, detik di sakaratul maut. Apa kata Sayyidah Khadijah? Wahai anakku Fatimah, dudukkan aku, jagalah punggung belakangku ini supaya aku tetap tegak berdiri. Menyambut siapa? Suaminya. Siapa suaminya? Nabi Muhammad. Sudah detik-detik sakaratul maut, gak pengen ngelihat suaminya sedih. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Demi Allah, aku tidak pernah melihat Khadijah. Kata Nabi Muhammad, demi Allah, aku tidak pernah melihat Khadijah yang membuat aku sumpah. Bahkan aku ingin sesuatu dan Khadijah mengetahuinya. Sebelum aku berbicara, Sayyidah Khadijah telah melaksanakannya. Ya, istri yang soleha. Sayyidah Khadijah detik-detik sakaratul maut sudah nggak mampu untuk berdiri, nggak mampu untuk duduk. Anaknya Sayyidah Fatimah disuruh menegakkan pinggangnya. Aku ingin menyambut suamiku. Disambut, suaminya senyum. Padahal detik-detik akan meninggal dari sakaratul maut. Senyum disambut Rasulullah. Rasulullah melihat istrinya sehat, ya udah keluar rumah lagi nyambung dakwahnya. Tak setelah berapa langkah keluar rumah dipanggil oleh Sayyidah Fatimah. Yaitu siapa Sayyidah Fatimah? Putrinya. Wahai ayahku, ketahuilah bahwasanya ibuku telah meninggal. Yaitu siapa? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Detik-detik sakaratul maut ibu masih ingin membahagiakan suaminya. Ya, kenapa? Karena ridha suami adalah segala-galanya. Ya, istri yang solehah adalah mencari ridha suami melebihi daripada orang tuanya. Tapi istri solehah adalah tetap menjaga hubungan yang baik terhadap orang tuanya. Jelas ya? Paham ya? Anak laki-laki adalah milik orang tuanya. Istri milik suaminya. Ustaz, lalu gimana? Gara-gara gak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Ustaz, lalu gimana Ustaz? Kalau suami saya ini kerjaannya mabuk aja terus, kerjaannya di luar aja, nggak pernah pulang. Sekali-sekali pulang mabuk, sekali-sekali pulang ngamuk, sekali-sekali pulang ada aja kerjaan. Lalu saya harus bagaimana Ustaz? Ada yang bisa jawab? Salah sendiri tadi nggak mau nanya. Mau nanya soalnya ada tipe suami yang seperti itu. Ada teman yang seperti itu tapi nggak enak mau nanya. Kita sambung pertanyaannya ibu tadi. Lalu bagaimana saat kondisinya begitu? Tanggung jawab orang tua kalau anaknya begitu. Tanggung jawab orang tua. Bagaimana dia mendidik anaknya? Bagaimana cara dia berbicara sama anak? Bagaimana cara dia bergaul sama anak? Jangan sampai anak itu gak betah di rumah. Jangan sampai anak itu menjadi musuh bagi orang tuanya. Jangan sampai anak itu selalu disalahkan oleh orang tuanya. Akhirnya apa? Anaknya mencari kesenangan di luar rumah. Banyak begitu? Banyak. Kenapa? Karena orang tuanya nggak nyaman untuk diajak bicara. Orang tuanya nggak nyaman untuk diajak cerita. Orang tuanya nggak nyaman untuk diajak curhat. Aduh, repot ada orang repot. Ya. Jadi peran seorang perempuan, peran seorang ibu, peran seorang istri salehah itu sangat besar perannya di dalam keluarga. Jelas nggak ibu? Jelas nggak? Nah, bagaimana menghadapi suami yang begitu, yang tidak soleh tapi istrinya berusaha untuk menjadi istri solehah? Bagaimana menghadapinya? Sekarang saya ngasih pertanyaan sama ibu. Bagaimana? Sabar, berdoa. Yakin? Sabar, berdoa. Selawatin aja nanti sadar. Apa? Diruqyah. Bagaimana?
Bagaimana? Kalau memang lisan istri tidak bisa didengar oleh suami, pakailah lisan orang lain. Kalau lisan istri tidak bisa didengar oleh suami, pakailah lisan orang lain yang sekiranya didengar. Siapa? Mungkin temannya kalau berbicara dengar, bicara sama temannya, tolong bilangin suami saya jangan pulangnya larut malam, pulang-pulang dalam keadaan mabuk, dan ya pakai lisan orang lain, jangan pakai lisan dia. Jadi pakai yang cerdas dikit dong Tanpa marah. Ya, pakai lisan yang sekiranya dia nerima. Siapa? Mungkin temannya yang biasa dia curhat atau bagaimana. Ya jangan bilang kalau saya yang bilang. Jadi begitu ya, pakai lisan yang lain. Atau mungkin sekali-kali suaminya lagi ada pengajian di mana, ayo kita jalan-jalan malam yuk, kemana? Udahlah. Ya, sambil pengajian walaupun nggak ikut di dalam majelis, di luar majelis kadang-kadang kedengeran sambil makan nasi goreng di belakang. Tuh kata Pak Ustadz, no. Pakai cara dan ingat selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kehidupannya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena iblis itu, saya S1. Mungkin ibu-ibu ada S2, S3, S tuntung dan lain sebagainya. Iblis itu Bu, S-nya sudah ribuan. Yang sudah mengganggu 124.000 para nabi dan rasul. Iblis itu S-nya sudah ribuan. Bukan S tuntung ya. Kalau kita bangga dengan sarjana kita, iblis itu sudah S-nya ribuan, yang sudah berhasil mengganggu, menggoda daripada 124.000 para nabi dan rasul. Kita jadi, saya nggak mungkin digoda sama iblis. Kata siapa? Kata siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam keluar daripada surga disebabkan gara-gara benar, gara-gara iblis. Iblis yang menggoda Siti Hawa. Gak bisa menggoda Nabi Allah Adam AS, perempuan yang digoda Siti Hawa. Ya, makanya peran perempuan itu sangatlah besar. Ya, jelas. Satu lagi, sudah jam 5:30. Ada pertanyaan? Suami apa yang harus kita turutin? Sementara suami tidak bisa ngasih teladan sama istrinya, lalu bagaimana kita akan nurut? Buat suami happy. Susah ya? Buat suami happy. Susah ya? Bu, orang laki itu Bu, saya keluarin lagi rahasianya. Hanya sama Pak Ustadz rahasia. Orang laki-laki itu umumnya kalau udah nyaman, enak. Maaf, terjadinya perselingkuhan seorang laki-laki disebabkan gara-gara mungkin di rumah istrinya kurangnya diajak bicara, kurang sopan. Ya, terjadi perselingkuhan. Buat suami nyaman. Suami itu walaupun dia bagaimanapun jeleknya, usahakan istri buat suami nyaman. Kalau suami sudah nyaman, lambat laun suami akan menuruti bagaimana keinginan istri. Oh, ternyata istri saya ingin saya berubah. Istri saya ternyata ingin saya berubah. Cuman buat suami nyaman ini yang susah. Kenapa? Jaga penglihatan suaminya, jangan sampai memandang sesuatu yang gak enak daripada istrinya. Jaga hidungnya, jangan sampai mencium bau gak enak daripada tubuhnya. Jaga lisannya, jangan sampai suami berkata yang tidak kepada istri. Susah. Tapi balasannya mengalahi daripada haji mabrur, mengalahi daripada sedekah, mengalahi daripada jihad fisabilillah. Jadi bagaimana kuncinya? Buat suaminya. Udah susah ya. Satu cerita di Mojokerto Jawa Timur, itu ada perempuan sudah sekian tahun meninggal, ketika digali, bukan perempuan yang kelihatan di mata masyarakat Masya Allah, enggak, perempuan biasa.
Sudah berapa tahun meninggal, ketika ada pelebaran jalan digali kuburannya, ternyata jasadnya masih utuh. Dicari ahli warisnya. Apa rahasianya? Perempuan ini apa amalannya? Ternyata amalannya adalah perempuan tersebut sabar terhadap suami. Bahkan pernah perempuan tersebut dipukul oleh suaminya di depan umum. Tapi istrinya cuma tersenyum, suaminya diajak pulang. Orang lain membelanya, bukan urusan kalian, ini adalah urusan saya sama suami saya. Dibawa pulang, dipukuli di tengah jalan, malah dibawa pulang sama istrinya dalam keadaan senyum. Sabar. Ketika meninggal, jasadnya utuh. Berarti tandanya kalau jasadnya utuh, diformalin, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, yang namanya cinta itu gak ada yang abadi, Bu. Ini anak kecil yang berbicara ya. Tapi laki-laki, beda perasaan laki-laki sama perempuan. Cinta itu gak ada yang abadi. Buktinya banyak terjadi perceraian. Ketika pernikahan, saya cinta. Cinta itu bagaikan iman. Kadang-kadang yazid wa yanqus, kadang-kadang naik dan turun. Cinta itu gak ada yang abadi. Kalau abadi gak ada perceraian, Ibu. Buktinya ada perceraian, bahkan banyak. Ya. Makanya urusan cinta itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah suami senang gak senang, yang penting saya cinta sama suami. Selesai. Susah, Ibu. Susah. Balasannya juga hebat. Suami gak dapat begitu. Janda gak dapat pahala begitu. Khusus bagi yang bersuami. Ataupun perempuan yang belum menikah gak dapat pahala begitu. Ini khusus pahala bagi yang sudah bersuami dan statusnya masih bersuami, bukan sudah ditinggal suami. Baik ditinggal cerai atau ditinggal mati. Kenapa? Karena pahalanya besar. Bersuami, melayani suami, menjadi istri yang solehah, pahalanya sangat besar dan cobaannya juga sangat besar. Urusan suami begini begitu, urusan Allah, urusan suami. Yang penting tugas saya adalah perintah Allah, cinta sama suami. Jelas, selesai. Suami juga begitu, cinta sama istrinya suatu kewajiban. Kewajiban. Karena apa? Karena cinta sama Allah dan wajib cinta sama istri. Jelas ya? Paham ya? Susah? Lalu bagaimana saat yang udah nggak bersuami kira-kira supaya mendapatkan pahala kayak orang bersuami? Caranya gimana, Ustaz? Caranya gimana? Nikah lagi. Jalani apa yang sudah menjadi kewajiban seorang istri. Menjaga keluarganya, menyambung silaturahminya, menjaga anaknya, menjaga hartanya, merawat keluarganya, menyambung silaturahmi dengan keluarga, baik keluarga suami ataupun keluarga si istri. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Gak ada? Aman ya? Kira-kira sore ini bagaimana tentang judulnya? Ruwet apa enggak? Susah apa enggak? Yang susah sebenarnya saya, Bu. Saya sendiri orang rame ini, masalah mak-mak masalahnya. Ibu Haji Pon mana? Enggak hadir. Ibu Ketua juga enggak hadir. Satu lagi boleh. Enggak lebih ya, satu lagi. Karena maghrib saya ada jadwal juga. Ini mewakili pertanyaan dari teman. Kita sebagai istri, mana yang harus didahulukan? Yang diprioritaskan itu mertua dulu atau orang tua dulu? Jelas pertanyaannya, saya ulangi. Pertanyaannya adalah mewakili daripada teman-teman yang lain katanya. Ustaz, ini bagaimana Ustaz? Yang mana harus kita prioritaskan? Tadi apa? Orang tua dulu ataukah mertua dulu? Yang harus kita prioritaskan adalah suami, bukan mertua, bukan juga orang tua. Tapi yang harus diprioritaskan adalah suami. Jelas ya? Karena suami punya orang tua, tapi kalau istri punya suami.
wah Ustaz enak nih menang sendiri nih. Karena saya sendiri di sini. Ya, jadi memang sudah begitu. Coba kita lihat seorang suami yang notabene adalah dilahirkan daripada seorang perempuan, ternyata menikah dengan seorang perempuan yang baru dia kenal, ternyata wajib dia nafkahi dan lain sebagainya sebelum menafkahi ibunya. Kira-kira bagaimana? Cemburu gak ibunya? Cemburu gak? Saya yang nyusuin, saya yang ini dan itu. Ternyata setelah dia nikah, kok berani sama saya? Kenapa? Ketemu istrinya gak solehah. Sudah berani sekarang lawan orang tua. Cemburu gak orang tuanya? Kira-kira ibu mau anaknya begitu? Oke, selesai ya poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, itu untuk suami. Poin yang kedua adalah seorang istri yang baru mengenal suaminya, kemudian dia nikahkan, tiba-tiba sudah diwajibkan untuk taat samanya. Wahai kekasihku, wahai pujaan hatiku, wahai rajaku dan lain sebagainya lah pujian untuk seorang suami. Itu wajib. Padahal suaminya baru dikenal. Susah nggak? Susah. Menafkahi istri susah nggak? Susah. Kenapa? Banyak. Belum benda, belum ini, belum itu. Banyak. Susah. Tapi tanggung jawab suami wajib. Wajib. Ya, karena sama-sama susah, makanya balasannya sangatlah besar. Yang mana diprioritaskan Ustaz? Mertua apakah orang tua? Yang harus diprioritaskan adalah suami. Jelas ya? Paham ya? Bahkan ketahuilah bahwasanya kehidupan rumah tangga tidak akan menjadi harmonis, tidak akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah kalau seorang suami tidak mendukung daripada kesolehan istrinya. Istrinya mau pengajian, suami nggak mendukung, ujung-ujungnya istri nggak jadi istri yang soleha. Ya, lalu gimana Ustaz? Suami saya begitu Ustaz. Lalu gimana Ustaz? Suami saya begitu Ustaz. Aduh, jangankan hadir pengajian Ustaz, ke masjid aja nggak pernah. Gimana Ustaz? Pakai lisan orang lain. Pakai lisan orang lain. Nggak bisa Ustaz. Salah sendiri nikah sama dia. Kenapa mau? Kenapa sudah jodoh? Ya sudah. Kenapa mau waktu itu? Sekarang udah terlambat. Berarti itulah rezeki kita. Kita nikmati. Begitu juga seorang istri. Suami yang menikmati juga. Mau nggak mau bagaimana lagi? Memang sudah itu jodohnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keduanya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa dhil sultani subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya rabbana wa maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil lana umurana min umuri dunya wal akhirah. Allahumma sahhil ونور قلوبنا وصحح أجسادنا وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه تجارة لن تبورا يا محول الأحوال حول حالا إلى أحسن الحال بفضلك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الغير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا جلستنا هذا يا رب. بارك لنا في الدنيا والآخرة واجعل أولادنا وذرية صالحا وصالحة يا رب وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. فاتح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa'fu minkum apabila ada salah dalam kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kalau pengajian di dalam hidupin aja AC-nya supaya lebih dingin enak. Jadi sebelum asar mungkin ada petugas atau ibu-ibu sendiri mungkin bisa hidupin. Remote-nya ada di dalam kantor, minta aja sama petugasnya. Jadi biar lebih enak ya. Kanan kiri sekalian biar lebih adem ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ustadz Muhammad Hidayat. Semoga apa yang disampaikannya tadi membawa manfaat bagi kita semua. Demikianlah ibu-ibu pengajian pada sore hari ini. Sampai di sini kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pengumuman masalah anak masuk ya. Silakan sambung, saya pamit. Assalamualaikum. Tak bayar nasiknya. Tak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jemaah yang saya hormati, saya akan mengumumkan kotak amal yang masuk pada hari ini.